korban keluar dari jendela salah satu kamar di lantai 11 apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa petang. Kobaran api diikuti asap hitam yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke unit lainnya. Nampak pula seorang warga yang meminta pertolongan evakuasi. Dalam insiden ini, seorang petugas keamanan apartemen dievakuasi ke rumah sakit karena tak sadarkan diri usai menghirup asap saat membantu mengevakuasi penghuni apartemen. Menurut saksi mata, api berasal dari kamar yang dihuni oleh seorang lansia yang tengah memasak dan diduga tidak menyadari adanya kebocoran gas LPG. Gasnya bocor. Kena di tangannya kena. Usia berapa? Usianya kayaknya ada 70-an atau 70-an. 70-an. Itu sendiri di dalam unit. Sendiri. Jadi emang lupa mematikan kompor. Enggak ada gimana sih sana. Aku nyamper lah apinya enggak tahu kalau bisa bocor. Oh gitu. Namanya udah dua kan? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Api berkobar dan membakar sejumlah rumah warga di pinggir Jalan Desa Nunut, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Selain rumah, kantor kepala desa turut menjadi korban. Dugaan sementara, bentrokan terpicu dari perkelahian sejumlah pelajar dari Desa Hurut dan Desa Hitu yang berujung pada tewasnya seorang pelajar. Aparat keamanan dari TNI, Polri berusaha meredam dan memisahkan kedua massa dengan melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Berdasarkan data yang terhimpun di lokasi kejadian, setidaknya 17 rumah dibakar. Guna mengantisipasi bentrok susulan, aparat TNI Polri terus disiagakan. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemilik warung tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP hendak membongkar bangunan warungnya yang berada di badan jalan kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya Allah, kenapa jangan ditarik? Berusaha mempertahankan warungnya, wanita pemilik warung ini terus mengamuk hingga menyerang petugas Satpol PP yang akan memindahkan barang-barang di dalam warung. Pemilik warung akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah menyaksikan tempat jualannya dibongkar petugas. Namun, satu petugas Satpol PP wanita terluka di jari tangannya dan lantaran digigit pemilik warung yang mengamuk. Kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang bersama dengan pihak Kecamatan Padang Utara melakukan penertiban bangunan liar yang berada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Padang Utara. Untuk lokasi tersebut mendirikan bangunan di fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu dihiraukan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggebek arena judi sabung ayam di Desa Bire Tengah, Sokobana, Sampang. Polisi gagal menangkap para pemain judi. Warga yang di lokasi membubarkan diri sebelum polisi sampai. Polisi hanya menyita 2 ekor ayam jago yang ditinggal kabur pemiliknya dan semua alat di lokasi dibakar dan dibawa ke kantor polisi. Sebelumnya warga resah maraknya judi sabung ayam di pedesaan.
para pejudi melarikan diri. Namun mendapati BB berupa 2 ekor ayam, namun berkondisi dengan luka bekas taji, dan membakar 2 buah terpal warna oranye untuk berteduh para pejudi sabung. Polres Sampang terus melakukan pencarian judi online dan sabung ayam yang meresahkan warga. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang waria ditangkap dan dihakimi warga setelah mencuri anting bocah perempuan berusia 10 tahun di Jalan Eni, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berprofesi sebagai pengamen ini bermodus mendekati dan merapikan rambut korban, lalu mengambil anting emasnya dan menukarnya dengan anting mainan. Korban yang pulang sambil menangis menceritakan kejadian yang dialami ke orang tuanya hingga pelaku dicari. Pelaku berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian dan sempat dihakimi warga sekitar. Pak Bu. Iya, tadinya kan anak ini di kamar, kan keluar dari kamar. Dia terus tahu-tahu kata tetangga saya itu lihat rambutnya. Oh, sempat di ini ya? Kepang-kepang sama pelaku. Iya. Terus dia pulang nangis bawa ini. Pelaku diserahkan polisi Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Minibus ini ringsek di bagian depan usai menabrak sejumlah kendaraan dan kios buah di Jalan Tipar Gede, Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Insiden berawal saat minibus dikendarai seorang emak-emak ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pasar Gudang menuju Jalan Pelabuhan 2. Diduga salah injak pedal gas, minibus hilang kendali ke jalur berlawanan arah dan menghantam sebuah mobil dan 2 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan hingga terseret beberapa meter. Minibus pun berhenti setelah menabrak kios buah. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus dan 1 pemotor mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kencang sih, udah kencang. Langsung kelihatan dari jauh, saya kan dari sana. Ada yang 1 motor korban dari arah sana sama ditabrak dari belakang. Yang 1 lagi parkir. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Kasus tabrakan tersebut ditangani pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.